Pada suatu ketika, hiduplah keluarga bahagia yang hidup berkecukupan. Itulah keluarga bawang putih, ayah serta ibundanya. Bawang putih, mainnya jangan jauh-jauh, Nak. Nanti kamu diculik loh, Nak. Iya ya, Ibu, aku cuma main di sini kok. Mereka sering berpergian bersama, menghabiskan waktu dengan saling menyayangi. Di sisi lain, bawang merah dan ibunya yang dekat dengan keluarga bawang putih diam-diam merasa iri dengan kebersamaan mereka. Pin beli ini itu masa sabun dulu. Enak banget dah bawang putih. Keluarganya kaya. Apa yang dia minta pasti langsung dikasih. Tenang nak, ibu punya rencana bagus nih. Ibu tiri yang merasa dengki telah dipenuhi pikiran jahat. Ia pergi ke dukun untuk melaksanakan rencananya. Gerangan apa yang membuatmu datang ke sini? Tolong bantu saya untuk memusnahkan wanita itu. Namun ingatlah manusia, tiap kejahatan memiliki ganjarannya. Iya dukun rese. Ibu tiri melakukan apa yang diperintahkan. Setelah itu, dukun pun melakukan permintaan dari ibu tiri. Kembali lagi ke keluarga bawang putih. Di hari yang tenang, seketika menjadi musibah. Dadaku sakit. Bawang putih yang mendengarnya langsung mendatangi ibunya. Ibu kenapa? Ayah. Mendengar namanya dipanggil, ayah datang. Dek, kamu kenapa? Dada aku sakit, Mas. Ayo Mas gendong, kita ke dokter. Mas. Baru sampai di pangkuan suaminya, ibu kandung telah menghembuskan nafas terakhirnya. Ibu. Bangun, Bu. Dan di hari itulah bawang putih ditinggalkan oleh ibunya untuk selamanya. Beberapa hari setelah kepergian ibunya, bawang putih selalu terlihat murung, walau tetap menjaga senyumnya di depan orang lain. Namun ayahnya yang tahu sifat anaknya tetap merasa bahwa bawang putih kesepian. Ayah pun berencana untuk mencari ibu baru untuk bawang putih. Ibu tiri yang mendengarnya pun merasa senang karena rencana yang ia lakukan telah berhasil. Setelah berhasil mendekati ayah bawang putih, beberapa minggu kemudian ayah dan ibu tiri menikah. Hari-hari bawang putih bersama keluarga barunya pun dimulai. Bawang putih, kamu harus dekat sama ibu dan bawang merah ya. Iya, Ayah, bawang putih bakal sayang ibu dan bawang merah seperti saat bawang putih sayang ibu dulu. Nah, anak baik. Ibu tiri yang melihat kebersamaan bawang putih dan ayahnya pun merasa tidak terima dan mendatangi mereka berdua. Ayah, kita pergi belanja yuk. Beli baju baru buat aku sama bawang merah. Kalian cuci mata akunya. Iya bunda, sekalian sama baju bawang putih ya kita beli. Iya, terserah deh. Ayah dan ibu tiri pergi untuk berbelanja, sehingga di rumah hanya ada bawang putih dan bawang merah. Karena sudah menjadi saudari, bawang putih mencoba mendekati bawang merah. Bawang merah, Ayah sama Bunda kan lagi pergi. Kita main bareng yuk. Gak usah deket-deket deh. Bawang merah pergi meninggalkan bawang putih. Mungkin dia masih malu-malu. Tiap hari bawang putih selalu mengajak bawang merah bermain, namun selalu diacuhkan oleh bawang merah. Ayah bawang putih yang selalu sibuk bekerja, bahkan hingga pergi keluar kota membuat kesempatan bagi bawang merah dan ibu tiri berbuat sesukanya. Bawang putih. Gimana sih tuh anak? Iya, Bu. Kamu gak lihat cucian baju pada numpuk? Kenapa kamu gak jemur? Tapi Bu, itu kan tugas bawang merah. Aku udah cuci piring, nyapu, cuci baju. Gak usah banyak omong, lakuin aja susah bener. Bawang putih hanya bisa menurut atas perintah ibu dan saudari tirinya. Pada suatu malam, di saat ayah keluar kota dan ibu tiri hanya sendirian di kamar, Kamu pikir aku cinta kamu, Mas? Enggak, aku hanya ingin harta kamu. Sekarang kau akan menyusul wanita itu. keesokannya ibu tiri pergi kembali menuju dukun yang ia temui saat lalu. Sekarang tolong bantu saya merenggut nyawa suami saya. Bahkan dukun tersebut terkejut mendengar permintaan ibu tiri. Kau sungguh wanita jahat tak berhati. Ingatlah kau bahwa tiap Kejahatan akan dibalas karma bla bla bla. Udah cepetan lakuin aja. Toh saya juga bayar, kamu kok banyak omong. Dukun hanya menggeleng-gelengkan kepala dan melakukan apa yang diminta. Beberapa hari kemudian di tempat kerja ayah, Dadaku, sesak, tolong. para karyawan lain yang melihatnya langsung membantu ayah dan segera membawanya ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawanya tidak tertolong.
Segera bawang putih mendengar berita kepergian ayahnya. Rasa pilu dan sedih tidak bisa ia bendung lagi. Bawang putih hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Kenapa? Kenapa harus begini? Padahal kemarin kita masih ketawa, bahagia bareng ayah, ibu. Berbeda dengan reaksi bawang merah dan ibu tiri yang dengan mirisnya merasa senang. Bu, ayah mati. Iya nak, sekarang kita bisa pakai duitnya buat poya-poya tanpa ragu. Hari bawang putih menjadi lebih suram dan buruk setelah kepergian ayahnya. Dia selalu diperintah, bajunya hanya beberapa pasang. Bahkan pernah dalam satu hari dia sama sekali tidak makan serta tidur. Suatu hari, bawang putih kelelahan karena kerja berlebihan sehingga ia tidak sengaja tertidur. Bawang merah yang melihatnya merasa marah. Woi, kau pikirin waktunya buat istirahat. Kerja sono, pindah bekas makan numpuk tuh. Bawang putih tidak langsung terbangun karena rasa lelahnya. Bawang merah geram dan menyeretnya ke hutan. Bawang merah, kamu ngapain? Bawang merah melemparnya masuk ke hutan dan meninggalkannya. Bawang merah, jangan tinggalin. Bawang putih merasa bingung sekaligus sedih karena tidak bisa pulang. Hingga ia mendengar sebuah suara. Ada siapa ini di hutanku? Kamu siapa? Aku adalah Ibu Peri, dan hutan ini adalah rumahku. Kenapa kau berada di sini, wahai gadis muda? Aku tersesat. Aku bingung gak tahu harus kemana. Sungguh malang, namun aku bisa membantumu, gadis cantik. Iya kah? Tentu, namun tidak gratis. Kau harus membantuku memetik buah yang sudah matang di pohon. Ibu peri menunjuk pohon apel di tengah hutan itu. Baiklah. Dengan seksama, bawang putih melihat dan memetik buah apel yang merah dan matang. Setelah merasa cukup, ia membawa buah itu kepada ibu peri. Kerja bagus, anak cantik. Aku punya hadiah untukmu. Dari 3 labu di depan, pilihlah yang kau suka. Bawang putih melihat 3 labu berwarna emas. Ada labu besar yang berat, labu sedang, dan ada labu kecil yang ringan. Bawang putih merasa besar lebih bagus, namun mengingat kata ibu kandungnya dulu. Nah, tidak semua hal yang kecil adalah hal yang buruk. Terkadang kita harus mengambil sesuatu yang kita yakin mampu untuk kita lakukan. Bawang putih merasa tidak mampu keluar hutan membawa labu berat, dan ia mengambil yang kecil. Baiklah, pilihan yang bagus. Sekarang kau bisa keluar hutan. Terima kasih Ibu Peri. Kaki bawang putih dengan sendirinya membawanya keluar hutan dan pergi ke rumah. Dari mana aja kamu, ha? Dari hutan, aku dapat labu ini dari Ibu Peri. Ibu Pari, halu ya. Enggak kok. Coba buka aja isinya, paling cuma daging labu biasa. Bawang putih membelah labu tersebut dan terkejut karena isinya adalah sebongkah berlian. Begitu juga dengan bawang merah dan ibu tiri yang terkejut. Berlian, itu kalau dijual bisa miliaran. Aku bisa pamerin itu supaya kelihatan kaya. Aku juga mau labunya. Bawang merah pergi ke dalam hutan tempat tadi ia membawa bawang putih. Ibu Peri, wah Ibu Peri, keluar kau. Siapa kau menggangguku? Aku mau labu emas. Sekarang. Oh, kau mau labu? Kalau begitu tolong bantu petik buah yang matang di pohon itu. Bawang merah langsung pergi untuk memetik. Namun sayangnya ia tidak peduli dengan kematangan buah dan hanya asal petik buah yang belum matang. Nih buahnya, kalau belum matang tinggal nunggu beberapa hari nanti matang sendiri. Ibu peri pun tersenyum. Baiklah, ini labunya. Pilihlah yang kau suka. Bawang merah diberi 3 labu berwarna emas seperti yang didapat bawang putih tadi. Dasar bawang putih bodoh, ini ada yang besar kenapa harus ambil yang kecil? Bawang merah mengambil yang besar. Namun sayangnya ia malah kesusahan membawanya sehingga ia sampai di rumah saat larut malam. Sesampainya ia langsung memanggil ibunya. Ibu, aku bawa labu nih, panen berlian. Ibu tiri datang dengan tergesa-gesa. Ayo cepat nak, ibu udah gak sabar. Bawang merah membawa labu yang ia bawa. Namun bukannya berlian, yang muncul malah sekumpulan lebah dari dalam labu tersebut dan menyengat mereka berdua. Tolong! Mbak, tolong. Bawang putih tidak mendengar mereka karena sedang mencuci piring. Mereka berdua terus dikerumuni lebah, hingga beberapa saat lebah tersebut hilang. Wajah serta badan ibu tiri dan bawang merah sudah tak berbentuk.
Mereka sudah dipenuhi sengatan merah yang sangat perih. Beberapa saat bawang putih datang dan melihat keadaan mereka. Ibu, bawang merah, astaga kenapa bisa gini? Kami disengat lebam. Tolong kami bawang putih. Ini perih. Kami janji akan meminta maaf. Bawang putih bingung ingin mengobati dengan apa. Namun tiba-tiba yang terlintas di pikirannya adalah labu yang ia bawa tadi. Bawang putih menghaluskan dagingnya dan menggosoknya pada sengatan di tubuh ibu tiri dan bawang merah. Ajaibnya, tanpa menunggu lama sengatan mereka menghilang. Bawang merah dan ibu tiri terkejut. Ibu, Bawang merah. Mereka berdua berpelukan bersama. Bawang putih yang melihatnya juga merasa terharu. bawang putih, maafkan kami yang berbuat jahat padamu. Kami dibutakan oleh harta dan merenggut apa yang berharga buatmu. Ibu minta maaf, walaupun perbuatan ibu sudah tidak bisa dimaafkan. Gak apa-apa bu, bawang merah. Selama kalian menyesali perbuatan kalian, tidak ada kata terlambat untuk maaf. Mereka bertiga saling berpelukan, dan hari-hari selanjutnya mereka jalani dengan saling menyayangi serta berbuat adil dan baik. Tamat.